Karena ada banyak yang bertanya cerita lengkap, di pesan Facebook kami bagi cerita. Plak, plak, tamparan mendarat di pipi. Lestari benar-benar murka padaku. Dia mengamuk dengan tangis yang tumpah ruah membasahi pipi mulus yang kerap kuciumi tersebut. Kamu jahat, Mas. Kamu pembohong. Katamu akan meninggalkan istrimu yang matre itu, tapi kamu malah bilang padanya bahwa kamu memilih dia ketimbang aku. Tak kusangka, gadis yang sudah kupacari selama 6 bulan ini dapat mengamuk juga. Perempuan desa yang baru merantau setahun dan termakan rayuanku, ternyata bisa bersikap buas seperti Risa juga. Keprat, bukankah tujuanku memacari gadis desa sepertinya agar dia tak bersikap kurang ajar begini? Ternyata salah besar. Berani-beraninya dia memukul mukaku di tepi jalan begini. Mana orang-orang mulai ramai berbelanja di minimarket pula. Awas saja kamu, Tari. Akan kucari ramuan untuk menggugurkan kandunganmu biar aku tak bertanggung jawab pada kehamilan sialanmu itu. Aku minta maaf, Tari. Aku hanya bingung menjawab apa. Kamu harus tahu posisiku. Aku tentu saja membela diri. Mana mau aku disalahkan olehnya. Harusnya wanita ini sadar diri. Banyak uangku yang sudah habis hanya untuk membiayai orang tuanya yang penyakitan di kampung sana. Si Asteris L. Mau dapat enak, malah ternyata selama ini aku dijadikan mesin ATM olehnya. Namun, aku juga bingung kenapa rasanya nikmat betul bila tidur dengan Lestari. Hot dan lebih menggairahkan. Beda dengan Risa. Sejak menikah dia lebih sering mengeluh letih dan banyak menolak bila kuajak bercinta. Asal tahu saja, inilah sebabku berselingkuh. Ya, aku hanya ingin merasakan panasnya ranjang yang berderit, sesuatu yang rasanya sudah sangat lama tak kutemukan bila bersama dengan Risa. Aku tidak akan terima kalau kamu batal menceraikan istrimu. Tanggung jawab, Mas. Aku sudah telat. Meski aku belum berani periksa, tapi aku yakin bahwa aku hamil. Putus sudah urat malu Lestari. Aibnya sendiri diumbar dengan suara keras di depan halaman tempat dia bekerja. Beberapa orang yang memarkirkan kendaraan untuk berbelanja, kini mulai menatap hina ke arah kami. Reputasiku hancur, jangan ditanya lagi. Bukannya orang sekitar sini tak mengenalku. Hampir pemilik ruko di pasar ini semua mengenal Rauf si pemilik bengkel mantap motor yang letaknya 100 meter dari sini. Hanya menunggu detik saja untuk membuat namaku bakal viral di seantero pasar. Si Asteris L. Cukup, Tari. Kita selesaikan masalah ini nanti. Kamu masuklah dulu. Pekerjaanmu sudah menunggu. Aku merangkul Lestari dan membawanya berjalan untuk masuk ke minimarket. Namun, perempuan es-endal yang kerap minta uang setelah ku setubuhi tersebut malah memukul dada ini keras-keras. Dia seperti kesetanan dan sulit untuk dikendalikan. Aku minta kamu tanggung jawab. Aku akan bunuh diri kalau kamu tidak segera menceraikan istrimu dan menikahiku. Aku benar-benar kehabisan akal. Apa katanya? Bercerai? Apa Lestari sudah gila? Tahu apa dia tentang pernikahanku dengan Risa? Hei, Lestari. Kamu bahkan baru mengenalku 6 bulan. Kita bercinta puluhan hingga ratusan kali, tetapi Risa bahkan sudah lebih lama mengarungi pahit getir kehidupan bersamku. Dia wanita yang kuat dan mendukung penuh segala aspek kehidupan, termasuk bisnis yang kugelitu. Kekurangannya cuma satu saja, dia kini dingin di ranjang. Lagaknya tinggi sejak bisa menghasilkan uang sendiri. Itu yang membuatku bosan dan mulai mencari mangsa baru di luar. Menceraikan Risa, rasanya tak mungkin. Bahkan uangku telah habis puluhan juta hanya untuk menguliahkannya. Buat apa ku habiskan uang sebanyak itu kalau pada akhirnya Risa tak bisa mengembalikan apa yang telah kuberikan? Enak saja, setidaknya dia harus ikut andil menghidupi keluargaku, terutama Indi. Indi juga merupakan tanggungan Risa. Kalau bisa Risa juga harus menguliahkan gadis itu, sama seperti apa yang sudah kulakukan padanya dulu. Aku Rauf, pantang rugi untuk masalah materi. Paham? Aku akan pikirkan itu, Tari. Kamu masuklah dulu. Aku merendahkan nada suara. Kembali mendekap Lestari dan mengontrol emosinya dengan perlakuan lembut. Perempuan ini kukira jinak. Dia memang sangat penurut apalagi di ranjang. Meski sikapnya manis seperti ABG pada umumnya, tetapi kelihayannya untuk memuaskan hasrat lelakiku patut diacungi jempol. Bahkan Risa pun kalah jauh. Namun, aku baru tahu bila dia ternyata sangat emosional dan sulit untuk dikendalikan begini. Aku benar-benar sedang berada di dalam masalah besar. Lestari mengusap air matanya. Perempuan itu akhirnya luluh.
Dia mengangguk dan mulai melepaskan diri dari pelukku. Tapi kamu janjikan, Mas. Aku menarik napas dalam dan terpaksa ikut mengangguk sepertinya. Ya, tenanglah. Aku akan memberikan solusi paling terbaik untuk kita berdua. Lestari kemudian benar-benar menghentikan tangisnya. Perempuan itu menyalamiku dan berpamitan untuk pergi bekerja. Aku akan jemput seperti biasa. Maafkan aku, sayang. Aku melambaikan tangan pada gadis itu. Sementara Lestari hanya menoleh sebentar, lalu meneruskan langkahnya yang gontai. Aku sebenarnya kasihan padanya. Setelah ini, dia pasti akan jadi bahan perundungan oleh rekan-rekan kerja. Jelas saja, ini kejadian paling memalukan dan hina yang sudah pasti orang lain pun akan sangat malu bila mengalaminya. Entahlah bagaimana dengan nasibku abis ini. Karyawanku di bengkel yang memang tahu aku kerap mengantar jemput Lestari, pasti bakal tertawa atau bahkan hilang hormat kepada bosnya ini setelah tahu bahwa aku abis digerebek oleh Risa. Ah, sialan. Bagaimana Risa bisa membongkar semua, padahal aku telah menyimpan rahasia ini rapat-rapat darinya. Pikiranku seketika kacau. Tak ada lagi hasrat untuk berangkat ke bengkel. Cepat ku telepon Isa, anak buah kepercayaanku yang juga memegang kunci ruko. Kukatakan padanya bahwa aku menitipkan bengkel hari ini dan tak masuk dulu akibat sakit. Padahal, aku sudah yakin kalau sebentar lagi dia pun sebenarnya tahu kalau bosnya bukan sakit, tetapi malu untuk bertemu gara-gara abis digerebek berselingkuh oleh istri. Dengan helm merah yang telah terbelah dua itu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Naluriku mengatakan bahwa Risa sedang di sana. Aku akan membujuknya mati-matian. Perempuan itu pasti kini sedang menangis mengurung diri di kamar dan enggan untuk bekerja atau melakukan apapun selain meratapi nasibnya. Riz, makanya, setelah ini kuharap kau mau berubah. Bergairahlah bila diajak main oleh suami. Jangan hanya bekerja saja taumu dan sampai di rumah dalam keadaan mengeluh lelah serta mengantuk. Ini sebabnya mengapa aku berselingkuh dan lebih senang menghabiskan uang buat si Lestari. Ya, aku akan mengaku. Sebenarnya, sebelum ada Lestari pun, aku sudah kerap jajan di luar dan menghamburkan uang hanya untuk mendapatkan kenikmatan seksual dari perempuan lain. Bukan apa-apa, rasanya aktivitas seksual yang kulakukan bersama Risa semenjak kami sah menikah, terasa hambar dan membosankan. Kadang aku hanya ejakulasi tanpa merasakan nikmat yang seperti dahulu. Bahkan aku selalu merasa kesal mengapa Risa tak bisa memuaskan setiap kami selesai berhubungan. Terlebih dalam seminggu, dia hanya memberiku jatah 1 kali saja. Bahkan pernah, dalam sebulan hanya 2 kali. Alasannya selalu sama, capek dan capek. Luar biasa sekali. Malah pernah terlintas di benakku, apa jangan-jangan Risa ini capek karena sudah bermain dengan seseorang. Makanya dia selalu menolak diajak bercinta, karena sudah puas melakukannya dengan yang lain. Tentang masalah itu, aku tak bakal diam bila dia yang ketahuan berselingkuh. Risa harus membayar mahal atas perbuatannya. Kalau dia menyalahkan sikapku yang mendua begini, sebenarnya dialah dalang dari segala keputusanku. Lihat saja, Riz. Aku pun sebenarnya sudah lama curiga kepadamu. Di balik keluh kesahmu akan rasa enggan untuk melayaniku, pasti ada kisah di balik itu semua. Kuharap Tuhan mau membuka kedokmu, agar kita buktikan siapa yang salah dan benar. 2 kilometer menuju rumah, tiba-tiba motorku mogok. Bajing asterisk N. Terpaksa aku harus mendorongnya kurang lebih 5 menit sampai menemukan penjual bensin eceran di tepi jalan. Kenapa banyak sekali cobaanku hari ini? Si asterisk L. Usai isi bensin, karena kelelahan, aku memutuskan untuk minum air mineral dulu sembari duduk di atas motor. Sesaat aku merenung, memikirkan nasib rumah tanggaku untuk kedepannya. Bila Risa nekat minta cerai, maka aku yang bakal rugi bandar. Uang untuk menguliahkan Risa tak menjadi keuntungan buatku sama sekali, padahal niatku menguliahkan perempuan itu awalnya adalah untuk berinvestasi, malah harus mendapatkan istri yang super miskin plus banyak tanggungan seperti Lestari. Susah payah lagi hidupku bakalan. Sibuk banting tulang pagi malam hanya untuk membiayai keluarga Lestari yang melarat. Kapan aku bahagianya kalau begini? Kapan santainya? Aku pun merasa semakin emosi. Kuremas botol plastik air mineral yang telah kosong hingga penyok dan kulempar ke tepi jalan dengan keras saking kesalnya. Tanpa mempedulikan ekspresi si pemilik warung sekaligus kios bensin eceran tersebut, aku langsung tancap gas menuju rumah. Pikiranku kini hanya tertuju pada Risa seorang.
Perempuan itu harus luluh dan memaafkanku. Dia tak akan kulepaskan sampai kapanpun pokoknya. Masalah Lestari, biar nanti kuracun saja dengan obat penggugur kandungan biar dia tak menuntut untuk minta dinikahi segala. Enak betul perempuan itu. Sampai di rumah, aku buru-buru masuk tanpa memberi salam. Mama yang sedang masak di dapur, tiba-tiba muncul saat aku hendak masuk ke kamar. Kok tumben pulang awal? Mama menatap dengan sangat heran. Belum sempat aku menjawab, perempuan parubaya itu kembali melanjutkan bicaranya. Tadi Risa juga pulang sebentar ke sini. Ngambil tas besar, katanya mau dikirim ke ibunya di Samarinda, terus pergi lagi. Kalian kok pada kompak pulang awal ke rumah? Darahku langsung terasa terisap. Jantung pun berdebar keras bagai dipukul dengan pentungan ronda. Apa Mama bilang, Risa baru saja pulang sebentar, membawa tas besar, kemudian pergi lagi? Tidak mungkin dia kirim pakaian pada ibunya yang katanya sudah menikah dengan orang kaya dan lupa daratan pada anaknya di sini. Bahkan teleponan pun Risa sudah lama tak melakukannya pada perempuan 40 tahunan itu. Risa pergi lagi, Ma? Jam berapa? Aku langsung memegang kedua bahu Mama dan sedikit mengguncangnya. Wajah Mama langsung berubah heran. Tadi, sekitar 10 menit yang lalu. Kamu kenapa sih? Si Asteris L. Ini gara-gara motorku mogok dan aku pakai acara melamun segala tadi. Risa sekarang sudah pergi dan dia pasti akan kabur dengan membawa barang-barangnya. Cepat-cepat aku masuk ke kamar kami. Tanganku segera membuka lemari dan mata ini begitu tercengang saat menatap setengah baju milik Risa yang raib. Kubongkar laci tempat kami menyimpan dokumen penting. Bajing Asteris N. Bedep Risa. Semuanya sudah hilang tanpa sisa kecuali STNK motor dan stop map berisi ijazah SD hingga SMA milikku. Risa kabur, Ma. Semua yang dia bawa itu baju miliknya. Aku memekik kuat di depan wajah Mama yang tiba-tiba pias. Napasku tersengal demi mendapati kenyataan ini. Risa, kamu benar-benar semakin berubah. Kepalamu kini seperti batu dan sikapmu bagai karang yang sok kuat. Akan kucari kamu sampai ke ujung dunia, Riz. Ingat, utang budimu tak bakal bisa kau bayar bahkan sampai mati sekalipun. Bersambung.